Oke, sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel YouTube Litama. Salam hormat, sehat sejahtera bagi kita semuanya. Jadi di perjumpaan kali ini saya akan membahas masalah kopling. Yang tepatnya bagaimana caranya supaya untuk mengendarai mobil manual tidak mati mesin atau tidak gampang mati mesin. Jadi untuk lebih jelasnya kita ke bawah ya, fokus ke bawah. Di sini untuk mobil manual itu ada 3 pedal. Pedal gas di kanan, rem di tengah, kopling di kiri. Gas dan rem tentu teman-teman semuanya sudah pada paham ya, yang mengendalikan kaki kanan. Yang di kiri kopling yang mengendalikan kaki kiri. Dan saya sudah tidak perlu untuk menjelaskan lagi karena teman-teman sudah pada tahu posisi kaki yang pas untuk di gas, rem, juga kopling ya. Tinggal lihat saja, nah seperti ini. Ya. Jadi penyebab mati mesin itu di sini, di kopling. Karena untuk mobil manual, hidup mati mesin mobil manual dipengaruhi di sini, terletak di kopling. Jadi harus lebih pelan koplingnya, harus lebih paham seperti apa kopling, apa peran kopling ya. Seperti itu kira-kira, dan kita harus tahu kapan kita menekan kopling untuk mobil manual. Itu yang harus kita ketahui dulu. Jadi mobil manual perlu menekan kopling pada saat mobil sudah jalan pelan, kecuali ganti gigi ya. Setiap mobil sudah jalan pelan, jangan lupa harus ingat si kopling ini, entah kopling full, entah kopling setengah. Karena nanti kalau sudah pelan itu diperlukan full, juga terkadang diperlukan setengah kopling, atau sudah full boleh, tapi harus pembukaannya setengah lagi, seperti itu ya. Langsung setengah boleh, dari full buka setengah juga boleh, boleh saja. Untuk gas, untuk pemula, untuk yang baru memulai, kapanpun kalau tidak perlu menekan gas atau tidak perlu menambah kecepatan, kaki harus di rem. Kopling turun, ingat rem, walaupun hanya sekedar ingat saja. Membuka kopling, lepas remnya, gas. Jadi pergerakannya seperti ini saja. Menekan kopling, tentunya kita ingat rem, walaupun tidak ngerem. Membuka kopling, tentunya lepas rem. Jangan sampai membuka kopling, ngeremnya keras, terus membuka sampai ada titik gerak, kaki kanan selalu ngerem. Jadi saat seperti inilah mobil mati mesin. Bagaimana tidak? Membuka kopling tujuannya menggerakkan mobil, tapi kita ngerem tujuannya bikin mobil tidak bergerak. Jadi antara mesin sama kita, kaki kanan, itu bertentangan. Jadi kalahlah si mesin, maka matilah dia. Seperti itu kira-kira ya. Kita harus pahami ini dulu. Kita cari dulu titik gerak atau titik getar. Kapan titik gerak, kapan titik getar, itu yang harus dipahami ya. Kalau kakinya tidak ngerem, kita cari titik gerak. Itu dilakukan pada saat kondisi jalan datar, titik gerak dia. Tapi kalau kondisi kaki ngerem, diharuskan ngerem, kita cari titik getar. Itu dilakukan pada saat tanjakan. Bagaimana tidak ngerem? Saat kita mau jalan, kalau lepas rem umpamanya belum membuka kopling dan rem tangan sudah turun,
otomatis mobilnya mundur itu. Jadi ingat, titik gerak, titik getar. Yang kita ketahui situasi jalan itu datar, tanjakan, turunan. Ketiga situasi berbeda-beda caranya untuk gerakin mobil manual. Itu yang harus diingat, karena salah satunya penyebab mati mesin mobil ya terletak di situ. Jadi salah teknik, salah mempraktekkan ya, salah mempraktekkan teknik. Mestinya teknik di datar ya, mestinya teknik di datar, tapi di datar melakukan teknik ditanyakan seperti itu. Intinya jangan dibolak-balik, teknik di datar ya di datar, teknik ya ditanyakan seperti itu supaya aman. Oke, supaya lebih paham saya akan praktekin langsung ya. Tidak lupa untuk pakai sabuk pengaman kalau kita mengendarai mobil. Seperti biasa, kaki kerem kaki, karena ini ya menurut saya sih agak nanjak sedikit, makanya saya jaga-jaga ya. Jadi tujuannya kaki siaga rem mau turun rem tangan, supaya saat turunin rem tangan tidak terkejut mobilnya bergerak. Jadi pergerakan mobil tanpa mau kita, tanpa keinginan kita, atau tidak sepengetahuan kita, bikin kita panik, terkejut dan panik ya. Makanya supaya tepat, kaki kerem, rem tangan turun. Nah, tidak bergerak, aman berarti ya. Ini hanya sekedar di dasar awal belajar. Apakah boleh kopling duluan baru masukkan gigi, kemudian rem tangan turun? Boleh. Ini belakangan boleh. Syaratnya teman-teman harus ingat, sebelum gerak sudah turun ini. Kalau tidak turun, nanti angit bau kampas remnya ya. Karena banyak sekali teman-teman yang nelpon saya, kok ada suaranya nit saat jalan. Nah itu ya penyebabnya ini. Makanya ya boleh diikutin saya, boleh teknik yang lain yaitu full kopling masukkan gigi baru rem tangan turun, boleh juga. Yang penting ingat, ini kebiasaan saya, kaki kerem, rem tangan turun. Tidak bergerak berarti ini sikap untuk start awal mobil di datar. Kemudian tekan kopling full. Sudah full, pastikan ini full ya. Jangan sampai setengah. Kalau setengah kita masukkan gigi, keras tidak bisa masuk. Toh kalau bisa masuk, kalau dipaksa masuk, kasar, kasihan mobilnya. Jadi pastikan tekanan kopling full. Kalau sudah full, masuk gigi 1. Dan kembali ke pembahasan yang tadi. Jadi ini sudah masuk giginya. Buka kopling sedikit demi sedikit. Kita cari titik gerak. Kalau di datar, titik gerak. Dikit, dikit. Ini sudah mulai ada tenaga. Dikit, dikit. Tahan. Ini sudah ada gerakan. Saya ngerem. Jadi ini yang harus dirasakan supaya stabil setengah kopling. Saat kopling setengah kita rem, tidak ada getaran. Sedikit saja terangkat, sudah mulai terasa getarannya yang kasar ya. Jadi pastikan kalau di datar nggak usah kasar-kasar. Kemudian diulang lagi, turunin kopling atau tekan kopling lagi, lepas rem pelan-pelan. Nah ini ada gerakan mundur, rem. Saat seperti inilah kalau ada gerakan mundur, kita menggunakan rem. Tuh masih seperti rem. Berarti saya harus ngerem tapi secukupnya, bukan keras seperti itu ya. Jadi secukupnya. Oh masih ada gerak mundur ya. Nah, rem halus. Dah. Kemudian buka lagi kopling sedikit demi sedikit, jangan kasar. Pelan namun pasti, jangan buru-buru saat kita belajar apapun, jangan sampai tindakannya cepat. Ya setir, ya gas, ya rem apalagi ya. Sedikit demi sedikit, rasakan. Karena saya ngeremnya ringan, nanti kalau sudah ada tenaga pasti langsung bergerak. Tuh ya, ini bergerak. Kalau sudah bergerak, koplingnya ditahan, rem.
dan terus diulang-ulang supaya benar-benar hafal untuk setengah koplingnya. Umumnya setengah kopling, cuman berbeda-beda karakter si kopling ya, antara mobil satu dengan yang lain berbeda-beda. Itu dipahami. Pastikan selalu seperti itu. Kemudian saya praktekin lagi untuk start awal mobil di situasi jalan datar. Kaki rem tangan turun. Nah, mundur, halus remnya. Jangan sampai kaki di sini, rem tangan turun, mobilnya bergerak, nanti niatnya ngerem, kakinya digas, neken gas. Nah, itu sudah beda hasilnya ya. Pastikan kayak gini. Tekan kopling full, masukkan gigi 1. Buka kopling sedikit demi sedikit sampai ada gerakan, karena saya ngeremnya secukupnya, pasti bergerak. Kalau bergerak, dah rem halus. Lepas remnya bergerak, rem lagi. Lepas remnya, rem lagi. Kalau ditekan sekarang koplingnya, hilang tenaganya. Rem. Netral. Rem tangan. Kalau sudah netral rem tangan, bebas dah kaki dua-duanya dibuka atau dilepas. Itu tindakan yang di awal. Jadi kalau kita hanya ngandalin setengah kopling saja, respon mobil gerakannya lambat. Kalau memang untuk santai, oke-oke saja, tapi kita nggak mungkin selalu santai ya, karena di jalan situasinya beda. Kita terkadang santai, kita terkadang buru-buru, begitu juga orang lain. Jadi kita selalu mengimbangi situasi jalan itu. Jadi kalau tindakannya yang cepat, seperti ini teman-teman. Yang awalnya tadi setengah kopling, hanya setengah kopling aja mobil bergerak, dan sekarang kita ada tingkatannya. Setelah itu, kalau sudah dapat itu, kita harus bisa yang namanya gas RPM rendah ya. Jangan sampai mobilnya meraung. Ntar saya praktekin, ditanyakan di turunan di datar ya. Di datar ya ini, kaki rem tangan turun, tidak bergerak, tekan kopling full, masukkan G1. Kopling buka sedikit demi sedikit sampai ada titik gerak. Nah, ini saat seperti inilah kita main halus gasnya. Ada mobil di belakang. Sorry bro. Ya, sudah ada titik gerak. Karena saya bergerak, saya send, pantau di belakang, aman. Sudah ada gerakan, bantu dengan gas halus. Bawa kanan, aman di belakang. Buka kopling pelan-pelan, gasnya tetap sampai terlepas habis. Stabilkan gasnya, karena situasi masih nggak aman. Kalau sudah aman, tambah sedikit-sedikit. Kalau ini ditambah terlalu kencang, itu mobilnya ya, sorry ya. Jadi jangan sampai kayak gitu, itu hanya sekedar contoh ya. Jadi pastikan bisa ngegas stabil kayak gini, stabil yang tipis, bukan stabilnya tebal, ataupun bukan caranya kita ngegas terus ngegas kayak motor sudah jalan tahan. Nah, seperti itu. Ini tanyakan ya. Saya minggir dulu sedikit. Siapa tahu ada mobil nanti. Biar nggak terlalu mengganggu. Memang mengganggu tapi meminimkan mengganggu. Iya. Start awal mobil ditanyakan. Harus jangan sampai keliru. Karena tanyakan, kita harus seperti ini. Dilihat dengan seksama, kaki ke rem, pastikan ngerem. Kalau tadi kaki ke rem tapi tidak ngerem, sekarang karena tanyakan kaki ke rem dan neken rem, seberapa, kondisikan saja kira-kira seberapa supaya tidak bergerak saja. Kemudian tekan kopling, kemudian rem tangan turun, tidak bergerak. Kalau tidak ngerem, jadi kayak gini dia. Kemungkinan karena namanya pemula ya pasti lupa.
turun rem tangan, mobilnya bergerak. Jadi bingung kakinya ya. Ya, kalau tidak ada apa-apa di belakang. Kalau ada, bahaya. Pahami ya? Nih, kaki ke rem, pastikan ngerem, rem tangan turun. Tekan koplingnya full, masukkan gigi 1. Nah, pelan-pelan saja. Buka kopling sedikit demi sedikit. Yang harus diingat, titik getar, bukan titik gerak lagi, titik getar. Dikit, 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 sampai ada terasa getar yang halus saja. Nah, ini sudah ada getar ya, halus. Dengan begitu kita bisa melepas rem. Jadi diingat, saat sudah ada titik gerak atau titik getar lah, baru aman atau waktunya kita main sentuhan gas halus. Pelajari juga sentuhannya gas ya. Jangan sampai mobilnya endut-endutan, mangut-mangut ya, lompat-lompat kayak kodok. Nah, sudah seperti ini. Saya sentuh gasnya, halus, mobilnya akan bergerak. Toh kalau tidak bergerak, kopling dikit dibuka. Oh, ini bergerak. Kalau sudah bergerak, tahan semuanya dulu. Kalau sudah stabil, baru boleh buka kopling pelan-pelan sampai habis, baru bisa menambah gas. Sesuaikan sesuai kebutuhan. Sudah ada teriakan sedikit kayak orang ngiden ya, ganti 2. Cara ganti, lepas gas full kopling. Koplingnya juga pelan. Pelepasan terakhir, detik-detik mau habis, harus pelan sekali. Aman kan? Baru sentuh gas. Kalau pelepasan detik-detik kopling terangkat sampai mau habis saat seperti itu kasar ya, saat seperti itu juga terasa mobilnya endut-endutan, bahkan mati mesin kalau memang tidak ditunggu pembukaan kopling. Di sini sebentar saja ya, supaya teman-teman paham. Sorry Pak, sebentar saja. Oke, kaki kerem, pastikan ngerem, rem tangan turun, tekan kopling full, masukkan gigi 1. Kan mau jalan, lepas remnya, buka kopling pelan-pelan sampai habis. Sentuh halus gasnya, lepas gas full kopling 2, buka kopling pelan sampai habis. Begitu kira-kira untuk di turunan paling gampang. Saya harus mutar ini kalau begini. Jadi di depan ini kebetulan sih belokan yang nanjak, belok ke kanan, belok kiri juga nanjak, saya akan ke kanan. Walaupun sepi, pastikan biasakan sen, tandai diri kita bahwa kita mau belok. Ini kalau macet, kita pastinya gigi 1. Buka kopling setengah, mau masuk, belok ya, nih kayak gini ya. Nah, ini kalau nggak dibantu dengan gas, apalagi kakinya nggak sabar untuk membuka kopling, saat seperti inilah mati. Bantu gas sedikit saja, sudah ada tenaga, kembali ke rem. Oke, saya ulangi lagi untuk di datar. Yang tadi ya, jadi itulah perlu kombinasi kopling dengan gas tadinya. Kalau tidak dibantu dengan gas, hanya ngandalin setengah kopling, mobilnya bangka ya, mati mesin. Mau nggak mau, pastikan latih kakinya nyentuh gas. Halus, RPM-nya jangan terlalu tinggi ya, maksimal ada RPM di 2000 ya. Jadi teman-teman harus berlatih dengan mengatur sentuhan gas yang RPM-nya paling tinggi di angka 2.
Usahakan di satu lebih sedikit atau 1,5. Saya sentuh gas sekarang. Dan ini harus stabil, ini 1,5 enak sekali. 1/3/4. Lepas gas kaki rem. Sentuh lagi di RPM 1 lebih sedikit, 1,5. Tahan sebentar, kembali ke rem. Sentuh lagi RPM 1 lebih sedikit atau 1,5 atau 1/3/4. 1/3/4. Lepas gas kaki rem. Sentuh lagi. Tahan. Nah, segini pun boleh. Kalau saya turunin sentuhan kaki saya, satu lebih strip. Nah, ini sudah nyentuh. Ini yang dipelajari. Dan ini harus dipelajari terus, dibiasakan sentuhannya halus. Kaki rem. Sentuh lagi. Tahan kaki rem. Dan terus dilatih ya. Nggak cukup hanya sekali dua kali, berkali-kali. Ini digunakan ya pada saat saya tadi ya, setengah kopling sudah tidak dapat, dibantu gas 1 lebih sedikit. Sekarang saya akan praktekin ya. Ini gerakan atau start awal mobil di datar tanpa menggunakan gas. Kaki rem tangan turun, full koplingnya, masukkan G1 karena datar, siaga rem, buka kopling sedikit demi sedikit ya. Kalau main gas saat seperti inilah kita pindah kaki ke gas halus. Tapi kalau belum dapat gasnya, usahakan tunggu 5 detikan mobil bergerak, baru boleh buka kopling pelan-pelan juga sampai habis, nggak bakalan mati kalau G1 ya. Ini saya tidak menekan kopling, baru sekarang mau nggak mau harus sentuh gas sedikit, condong, pantau, aman. Nah, di sini tanyakan, saya akan ke kanan. Pastikan walaupun sepi, jangan ngambil jalur tetangga, tetap di jalur kita. Siaga rem, jangan ngerem karena mobil sudah pelan. Full koplingnya, masukkan G1, buka kopling setengah ya. Nah, kalau hanya ngandalin kopling di sini, harus mau mobilnya gerak pelan seperti ini, seperti itu ya. Condongin ke kanan. Nah, ini hanya sekedar gerak. Biasanya pemula pengen cepat. Nah, saat pengen cepat, ngangkat kopling. Saat seperti itulah mati mesin. Supaya tidak mati mesin, saat sekarang lah disentuh sedikit gas. Kalau sudah ada gerakan, kembali ke rem. Aman di kanan, di kiri, aman. Putar lagi sampai mau belok, kembali. Baru buka koplingnya pelan-pelan sampai habis, karena kita sudah tidak sibuk disetir, aman. Baru main gas. Sekarang lurus, sudah aman ya. Ini di sini nanti ya saya akan praktekkan. Saya cari tempat putar balik. Nah. Amankah? Aman. Oh, kalau kita hanya ngandelin si kopling, mobilnya akan mati. Kayak gini juga, ini kalau pakai setengah kopling saja responnya kurang cepat. Nah, jadi pastikan diimbangi dengan gas. Koplingnya juga harus ingat, jangan dibuka
setengah dia yang stabil. Habis halus gas. T2, buka kopling pelan. Saya belok ke kiri, full kopling, G1, buka kopling, ada tenaga sedikit tapi bantu gas. Ini tidak banyak RPM-nya naik. Aman ya udah. Sini dah kakinya ke rem kembali. Kopling pelan, habis halus gasnya. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami, dan kalau ada yang kurang jelas komen di kolom komentar ya, supaya saya nanti bisa bikin tutorial lagi. Bagi yang baru bergabung dan belum like, mohon bantuannya like, subscribe, dan tanda lonceng supaya selalu tahu video-video terbaru dari channel YouTube Bli Tama. Dan bagi yang sudah like, subscribe, semua pendukung saya, semua pendukung channel saya ucapkan terima kasih. Salam hormat, sehat sejahtera bagi teman-teman sekalian dan kita semuanya. Sampai jumpa.